warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wassalatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji basarato syukur sama-sama kita bacokan kehadiran Allah yang mana pada malam kini walaupun diguyur di hujan, kita masih berkesempatan hadir, masih bagi kita waktu dari Allah Ta'ala untuk tiba ke surau Gadang. Serangkaikan dengan itu salawat mari dengan salam kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan di Allah Ta'ala kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah bersusah payah, peras keringat, bantian tulang, menyampaikan agama kepada umat, sehingga sampailah agama kini kau kepada kita. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita pada minggu lalu, yaitunya mengenai kitab solat, yang mana telah kita sampaikan, yaitunya zuhur awalnya tergelincir matahari, akhirnya sama panjang beda dengan bayangan. Akhir dari waktu asar zuhur adalah merupakan awal waktu asar, habisnya waktu asar terbenam matahari, akhir dari waktu asar masuk waktu maghrib, akhir masuk waktu maghrib itunya hilang syafa yang merah. Namun menurut pendapat jadid bagi Imam Syafi'i berlalu solat 5 rakaat. Lalu habisnya waktu maghrib hilang syafa yang merah merupakan awal dari waktu isya. Jadi dengan awalnya waktu isya itu, akhirnya waktu isya adalah terbit fajar. Itu kaji kita minggu yang lalu. Ini masuk kepada subuh, yaitu wasubuhu bil fajr sadiqi. Subuh, awal waktu subuh itu adalah dengan terbit fajar sadik. Yang dimaksud dengan fajar sadik adalah yang berterbaran cahayanya secara membujur atau secara menghelintangi di ufuk. Jadi berarti ada cahaya itu dua, ada namanya cahaya fajar sadik, ada fajar kizib. Kalau fajar kizib itu topik cahaya sebenarnya sudah tu kolam melihat, itu namanya fajar kizib. Karena yang dimaksud dengan siku adalah fajar sadik, artinya cahaya yang menyebar, memanjang di sebelah timur. Namanya cahaya itu cahaya untuk akan tawang lah gitu. Tapi itu, tapi cahaya itu, fajar itu maka masuk waktu subuh itu. Wa yabqa hatta tattali asyamsu, dan kekal waktu subuh itu sampai terbit matahari. Tapi matahari berarti lebih waktu subuh itu, terbit matahari. Wal ikhtiyaru, dan yang pilihan adalah an la tuakhara anil asfar, dan yang waktu pilihan bagi subuh itu adalah tidak ditakhirkan, diundur atau tidak diperlambat
waktu sholat subuh itu dari asfar ko kabu siang. Artinya jangan mulai gak nampak atau aja sampai lajoleh uang kita sembahyang subuh. Masih kabu aja bau aja sampai kuda daripada itu. Nah, dimakruhkan menamakan maghrib akan isya dan isya akan utama. Dalam artian yang maghrib jelah usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i. Jangan sampai beko kita putar namanya, tukar namanya. Maghrib kita isya kita kecen kini kita utama. Artinya mana isya itu kayak ada dalam segi bahasa tu. Tapi maksudnya maghrib jelah dibuat. Dan isya aja dibuat. InsyaAllah tu dia kena ada gitu. Tak? Sudah tu neng makruh celai wan naumu qablaha. Dan tidur sebelum solat isya. Lalu awak sudah sembahyang isya. Sebelum sembahyang isya, lalu awak tu tak dilarang Nabi itu. Melarang Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukrihuhuma. Adalah Rasulullah itu melarang untuk tidur sebelum solat isya. Wal hadisu ba'daha, dan berkabar-kabar setelah solat isya. Tak jauh dia tu. Artinya sudah semasa kalau Allah lain tak boleh kita buat total dah. Illa fi khair, kecuali cari to yang elok-elok. Seperti kita wirid sudah semasa kita kan buat total tak. Tapi total kita tu dan elok tu boleh. Nenda elok nak boleh dah. Kau sampai jam 2 boleh sampai jam 1 ke buat tak kocang jadi lapau. Buat tentang hal ini tu. Dah. Kadang-kadang kayuan buat tanggai. Nah. Lapo buat tu. Nama makruh. Pertama, lolok sebelum solat isya. Sudah tu. Botota sudah sembahyang isya. Namun tidak dilarang kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan mota tu. Ya sekedar mota kebutuhan dia boleh. Wa yusannu ta'jilu sholati li awalil waqti. Disunatkan menyegerakan solat di awal waktu. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Subhanallah masuk aku tu. Langsung sembahyang apa hukumnya tadi? Sunat jam 10 sampai isya apa? Ini jam 9 kan? Seakan masih dalam waktu. Cuma yang sunatnya yo seperti itu. Namun dalam kaji mengecek seandainya diakhirkan sembahyang isya demi untuk yang fardu, maka itu lebih ancak. Seperti ta'allum. Seperti apa ta'allum kah? Mengaji. Jadi kat talabek semua isya dek wiri seketiknya. Lebih ancak tu. Biasanya jam semasa kita jam 7:30. Kini kau semasa kita gara-gara ada mengaji jam 8. Biasa. Nah. Biasa. Wa fi qaulin ta'khirul isya'i afdal. Menurut suatu pendapat mengundur sembahyang isya tadi itu lebih baik. Dilambain sembahyang isya lebih ancak. Itu menurut suatu pendapat. Di palambek sembahyang isya aku dah lah tu copek dah nak ancak. Itu menurut suatu pendapat.
Dan disunatkan mendinginkan badan dengan zuhur di waktu sangat hangat. Sunat tu. Waktu tu lah masuk. Ayah nge. Apa kipe-kipe di luar dulu. Sunat. Sunat tu. Nah, sunat tu dah langsung dalam angin tadi tu dah. Di dalam kosak-kosak wak solat ya. Sedang kosak-kosak tu wak solat nah. Hanya saja, kalau wal asahu, nano saja menurut pendapat yang sah, bolehnya terkhususnya mendinginkan badan dengan negara yang hangat, yang serta jamaah masjid yang mereka menuju masjid itu dari tempat yang jauh. Itulah artinya bolehnya mendinginkan badan tu pertama sekali apa? Daerah tu daerah hangat. Dan kedua, nyo jamaah tetap di masjid. Sedangkan jarak tempuh yang dibuat tadi tu jauh. Umawa seperti konya. Awak bandingin kan dulu. Tu nak nyambung dah tu. Atau awak di Alham Panjang. Ngapa kau? Gak kosak badan suara agak dingin-dingin, badan suara dingin-dingin, calon tak yang cuma dah tu, sebab daerah Alham Panjang tu daerah dingin. Jadi maksudnya daerah tu daerah hangat, awak tu berjalan dek jauh, dek lantaran jarak tempoh tadi itu dari rumah ke masjid sangat jauh. Wa man waqa'a ba'du salatihi fil waqti wa ba'duha kharijuhu fal asahu annahu in waqa'a raka'atan in waqa'a raka'atun fal jam'u ada'un wa illa faqada'un. Barang siapa yang terjadi sebagian sembahyangnya dalam waktu dan sebagian lagi di luar waktu itu. Apa sih itu Pak? Dia sembahyang saparo lai dalam waktu itu. Lah saparo lai lebih masuk waktu lain. Waktu lain bagus. Dan saparo lai lah masuk waktu lain. Abak pukul sembahyang dan tentu. Fal asahu, maka pendapat yang sah bahwasanya andai kata terjadinya satu rakaat pada dalam waktu tersebut, maka semua solat itu ada. Dan jika tidak, maka itu termasuk qada. Apa sih itu? Kalau saparo sembahyang gitu ya. Saparo di waktu zuhur, saparo lah tabuh di waktu asar. Sebab nyo jeda tak dua petang tu bang. Jeda antara zuhur dan asar tak dua. Cuma satu tengah sembahyang dan zuhur tu lain tiba di waktu sembahyang zuhur. Dan satu tengah lain lah di kajian di waktu asar. Apa syarat itu? Jika lain cukup sarakaat di waktu zuhur tadi, maka solat tu secara keseluruhan tu lah dia tahu zuhur tu naik tu. Tapi kalau tidak do, lah dia tahu keadaan. Lama kadawa nama tu kalau dah cukup sarakaan. Cukup sarakaan bila? Coba lah. Bila semua yang kita cukup sarakaan. Mulai dari balik. Ya tu. Lah balik tongkat balik berarti lain dapat mo dia tu dah awak satu rakaat awal tu. Berarti semua yang waktu seluruh no. Nah masuk ada. Wa man jahilal waqta ijtihada bi waradin wa nahwihi. Barang siapa yang tidak mengetahui waktu karena di awan atau dalam penjara atau dalam rumah yang gelap atau yang lain-lainnya, ijtihada biwaradin wa nawihi, maka boleh dia berijtihad dengan kebiasaan dan sebagainya. Jadi kalau dicari di sikokoh, dak jam digital dulu dah.
Kalau dilihat di sekolah dalam kaji fikih kah, jam digital tu boleh kalau matahari dah nampak. Iyalah teknologi matahari lu untuk kawat di luar dulu. Kalau air bawan ya, baru kita ke jam digital. Mana tu, lama tu asar lama soalnya uku badan awak je. Bayang-bayang kalau sama panjangnya, berarti apa tu? Lama soal. Waktu asar, kiro air awan, kalau air terlampau waktu air tadi di awan, baru kita lagi kajam, boleh. Jadi lagi kajam itu adalah tu namanya kebiasaan. Dan utama dulu bukan itu. Dan utama dulu adalah matahari. Fa in tayaqana salatahu qabla al-waqti qada fil azhar. Barang siapa andai kata dia meyakini solatnya tersebut sebelum waktu dan dia tahu solatnya itu dikerjakan sebelum waktu, pengetahuannya, kesadarannya adalah setelah waktu habis. Itu. Tahu dia nyoba sembahyang di kojon tadi itu lo masuk waktu kira oleh doh. Tapi beda nyoba sembahyang dulu waktu itu lah bila waktu itu. Contoh gini kalau kita bandingkan jam, kira-kira jam 4 lah itu zuhur tu nak. Lah. Jam 4 tentu dia sembahyang luhur tadi itu lu tegak cium matahari kira oleh doh. Dia sembahyang kira ada. Qada fil azhar wajib qada. Wajib ulang balik. Kenapa wajib ulang balik? Karena dia tahu sembahyangnya tadi tidak dalam waktu. Jadi kalau azan tu mana mau waktu masuk aja diganggu. Kalau kamu latih di matahari itu tu masuk waktu. Masuk waktu tu. Latih kecil atau ai. Kalau sudah mau sembahyang orang abang pada akhir ni ko. Kamu kan kadang-kadang kita ambil orang abang ko. Awak ada di sawah namu lah masuk waktu luar tu sembahyang lagi. Sembahyang lagi. Walaupun orang lubang le dah. Walaupun orang abang. Ya, tu. Kadang-kadang ada kita copek abang tu. Ya. Ayo tu kecil dah, walau abang. Jadi ukurannya bukan abang uang, tetapi ukurannya apa? Matahari. Wa illa, andai kata dia tidak yakin solatnya itu sebelum masuk waktu, fala, maka dia tidak mengqada. Tidak yakin dah. Lah dia waktu sembahyang tadi tu naik dah. Kita yakin dah mana tu ragu bau. Tak kena dah. Nyola dipastikan yakin bahasa sembahyang tadi itu tak di waktu dah. Kalau di waktu dah dah wajib mengqada. Tapi kalau keraguan baunya tak mengqada dah. Ini ada karpet. Ada karpet. Ya. Sudah macam dia mah. Dia asik. Dia asik mah. Wa yubadaru bil fa'id wujuban in fata bi ghairi uzrin wa nadaban in fata bi uzrin. Nah, disegerakan mengqada yang tertinggal wajib hukumnya jika itu tertinggal tanpa uzur, dan sunat disegerakan jika tertinggal dengan uzur. Asal-asal pernah lo mengaji kau mah? Apa contoh sembahyang zuhur bekola ke Ciawa. Yang kena lagi ke di pangku sawah kau sesudu kena lainnya tangguang awak barasi aja bekola ke Ciawa. Kiro sudah di pangku sawah sapian tadi waktu luhu api. Waktu asal masuk. Bapo tinggal sembahyang namo tu. Bahasa ngajo maninggan. Bahasa ngajo maninggan.
Wajib wak segerakan dalam artian haram hukumnya kita sembahyang asar dulu sebelum zuhur tadi dikada. Ada zuhur dulu, baru sholat asar. Baru sholat asar, kada zuhur dulu, baru asar. Hukumnya wajib tuh. Karena ada penyebabnya ya. Karena no? Ada penyebabnya. Enggak ada kalau disengaja. Iya, disengaja kan penyebabnya. Ada. Kalau disengaja itu tidak penyebab namanya tuh. Iya. Kalau yang penyebab itu tidak disengaja. Contoh. Kau yo. Hah? Kau tadi kan. Ya. Kalau ada penyebab, apa contohnya? Awak delita ke sawah jam sabale lolok. Iya. Kira antak ini kamu mungkin mau muni suwau mungkin malam tadi awak lit pulang ke sawah lah letak lah tak kolok awak di tepi sawah tu ada loh sampai lolok di situ nyaman loh. Kira lolok jam sabale lah jago jam bempek. Nah, pasti nggak jawab dengan tidak. Tidak. Boleh awak buat asar gitu. Tapi wajib dikata apa? Menyegerakan itu sunat dia tuh. Betul sih ya. Itu perbedaan waktunya. Itu perbedaan gambarannya. Kalau sembahyang tadi masih ngajo meninggal, haram hukumnya kita membuat sembahyang lain sebelum sembahyang itu dikada. Kalau seandainya nak masih ngajo meninggal, itu kita wajib dikada tuh. Itu cuma sunat menyegerakan. Kalau kita ingin dapat sunat, ya buat dulu zuhur. Sudah tu asar. Tapi kalau kita buat dia asar dulu, sudah tu zuhur, tak berdosa ke dong. Tapi kalau masih ngajo tadi meninggalan, kita buat asar dulu. Semua asar tetap sah, karajo kita haram. Manduluan asar tu hukumnya haram. Kenapa dia duluan asar? Karena adek lu semua zuhur dah. Sebab semua zuhur tadi tinggalnya dek pasangan. Nah, yajibul qada'u ala man jahila wujub shalah aw saum li'annahu laysa azran uzran fahuwa alal fauri aidan. Wajib mengqada atas orang yang tidak tahu dia akan wajibnya sholat atau puasa. Awak nak balik berakal, tapi dia awak tak tentu jua agama, lu tentu jua agama le do, tak tentu dia awak sembahyang kau wajib do. Laumu 25 tahun awak baru sembahyang. Lah sampai bau umur 60 tahun kini. Sedangkan jeda dari Bali Barakah tadi kau 25 tadi berapa tahun 10? Dia 10 tahun. Wajib kita qada tu. Jadi intinya wajib kita qada solat kita yang tertinggal, baik dia tak tahu tertinggalnya maupun di awak lalai tertinggalnya, saja awak balik berakal. Ala apa banyak puasa sembahyang kita ke puasa kita gitu. Kadang-kadang lah coba mati di baru sembahyang aja. Nampak banyak mati awak coba mati sembahyang lawak lain. Waktu umur 20 tahun, 30 tahun tak takut sembahyang enek dah. Wajibnya tu dikata apa? Mangko doanya lah pun. Sama dulu. Banyak asar. Sama yang tunai mangko dulu itu. Kalau dalam kaji, aku dalam kaji kah? Kau cilai kau dalam kaji. Andai kata waktu mengqada itu bersamaan dengan waktu sunat, maka ate dia mengqada yang semestinya, dan sunat kesampingkan. Tahu saya tu Pak? Ini sunat ditinggal. Ya. Tu pokok saya. Waktu tu sama, maka dawa yolon ada waktu itu dia.
Alai sunat wa yo je ro ko tu je. Cuma tapi sata pakai cieknya. Apa hukumnya? Anca awak buat waktu tuntut mengkoda daripada buat yang sunat. Kau yang tinggal bertahun-tahun tadi. Ya tu, itu kajian tadi. Nah, itu mampu tadi mandung yang wajib yang fardu tadi dulu atau mengkodor dulu. Oh gitu. Ya, Apa kok fardu nanti kita duluan atau mengkodor. atau mengkoda? Karena kita tertinggal sembahyang tu lama. Ya. Berarti baru tahu kita kini baru gitu. Itulah dulu. Ya. Kini kita tahu baru bahasa wajib mengkodanya. Ya. Berarti tinggal dengan uzur tu atau dengan tidak uzur? Lo tu cuma pasir lagi boleh. Hah? Bukan pasir, boleh tu nak mungkin apa kalau saya dia oleh taat tu nak mungkin apa. Ketika dari bujang ke rumah, senang-senang patung kena air sih. Ya. Ya kan dia lantaran boleh dekecian dah beda wak pasal sembahyang kau suatu saat nanti bakal dikada dah. Ya. Berarti tinggalnya dengan apa nama tu? Dengan uzur. Walaupun bentuk itu cuma ketidaktahuan awak. Ya. Tinggalnya kan dengan uzur nama tu. Boleh kita buat dulu sembahyang adaan baru keadaan. Jadi waktu apabila saja yang penting yang fardu dulu baru yang ada Koda, kalau ada tinggalnya dengan uzur. uzur. Kalau tidak ada uzur, doa lah tahu bahasa sembahyang ko beko kada kau mah. Besok kada sembahyang nama tinggal ko tetap kada kau mah. Lah tahu awaknya ada bekola. Kira lebih waktu tu. Haram kita Mendulukan keadaan. mendulukan adaan pada keadaan. Tunggu. Mengkoda kau bisa berdiri di bawah yang kok. Sampai salam dia tu ada katua kan. Boleh, bang sampai turut-turut guys. Ya. 10 berturut-turut guys insyaallah sah. Ada katu bisa ya. Lah doa tu. Ya. Waktu apabila saja Apa dulu saja. Tak masuk puasa guys. Kalau memang kau ada subuh tu boleh pun berdua. Hah? Kalau memang kau ada semain subuh, pergi pun tak. dan kunut Yang namanya kunut hukumnya sunat abad. Yang namanya kunut hukumnya sunat abad. Di mana dilakukan tuh kunut tuh di waktu subuh. Ya. Nah, Ya. kini kita kada maghrib kini kompama salat subuh ya kita pakai kunut lah. Cuma tak pakai kunut no salat tak sah tak batal lah. Dalam artian apa hukum sunat? Hukum kunut sunat dibuat Kalau masa tadi ini kalau berpulau sudah tahu ya. sujud sawi itu hukumnya pun sunat pula. Jadi dalam artian kalau seandainya awak mau kunut, tak boleh sunat abad. Tapi kalau dah baca kunut, dah solawat tetap sah salat subuh awak. Jadi gambarannya seperti itu kecapak tadi. Kalau waktu itu bersamaan, awak membuat sunat qabliyah lo nak sudah tu Ya. awak akan membuat subuh lo nak ajak kita pergunakan untuk subuh. Sudah daripada yang sunat. Sebab kesan pada tu hukum sunat qabliyah, aku sunat qabliyah apa hukumnya? Nah, mangkada subuh apa hukumnya? Wajib. Berdompak na wajib dan sunat maka duluan. Wajib. Disunatkan mentertibkannya sholat. Maksudnya mentertibkannya apa kok? Kalau kita kamang kada, jemba saya kada tu. Kada kecil dong dulu. Kita kabel empat, amano kali buat dulu. Itu urusan dia. Zuhur urutan tu buat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sunat tu mentertibkannya berurutan. Aku dah buat zuhur, sudah tu buat subuh, sudah tu buat apa lagi, sudah tu buat isya, sudah tu buat maghrib, sudah tu buat asar. Itu kan tak mentertib lah tu. Disunatkan mentertib. Tapi itu diriku. Semua mengkoda salat Jumat Isya. Ya. Tak Isya tu aja yang dipetubikan sampai nombor tadi. Mengkoda salat Isya aja sampai waktu. Boleh ya. Maksudnya. Maksudnya apa ini ya? Mengkoda Isya juga Mengkoda Isya, Isya. 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 Tapi tak dua sekali. Tak dua sekali mengkoda dah.
Isaya taroi. Ya. Isaya taroi beko, Isaya taroi beko, Ya. Isaya taroi beko. Oh itu. Ya. Boleh? Tapi nih sunatnya apa? Anda dan biasa sama yang lain guys. Yang lain ada tinggal. Ya mungkin bukan sulit kau mah. Kalau cuma ada cek, ada cek, ada cek, ada cek itu. Ya anda salah loh. Artinya zuhur beko. Dia berapa suruh ini. Kalau ada orang tua. Ledo ketua atau? Ya. Kini yang di Kodorun tanah masuk mobilon. Iya kan kalau ya. Ya tuh. Itu makanya karena sembahyang tinggal itu dah zuhur je cik ada. Ya. Kalau seandainya sempat ada waktu tu kita bisa membuat 5. Balik kan? Balik aja. Berurutan 5 tadi. Ah. Kalau cik je apa aja zuhur cik. Beko tu asar berasar cik. Nyok pembaca tak ada pemutihan dari. Hah? Dia tu dia yang pembaca tak ada pemutihan. Pemutihannya ada. Lah, pemutihannya ada. Aku harapan nek kita kok, tapi yo le dibuat. Ada pemutihannya. Contoh, mulai kini, ya Allah, dan baniye ya Allah, sumbayang banyak tinggal ya Allah. Bari subuh dia kuso wadang maso mangkada kira sumbayang saja umum bari warakalnya ya Allah. Nek kini dan baniyat sumbayang nek kadang buat lai dua toru ya Allah. Ci untuk adaan, ci untuk keadaan. Lalu kita buat. Mulai subuh beko kita buat 2, adaan cek keadaan. Zuhur kita buat 2, adaan cek keadaan cek. Asar kita buat 2, adaan cek keadaan cek. Kebetulan meninggal kita baru 3 atau 4 kan 3 atau 4 boleh tu meninggal kita insyaallah itu ada pemutihan kalau kita mati dalam berniat. Amin. Tu kunci. Tapi subuh dia buat 2, zuhur indah, asar dia buat 2, maghrib indah, tak ada pemutihannya dah karena bentuk niat tadi tak ada terrealisasi. Tak putih boleh. Tak. Itu. Kalau dapat pemutihan tu le rutin lah mengkodol setiap waktu. Ya, dengan catatan kita kada dia waktu. Ya. Baru tak kada sai ya. Zuhur asar maghrib isya subuh kan saya sembahyang Ya, itu ya, tak ya. kada kita. Sedangkan solat kita yang tinggal ku adalah 30 tahun. Ya. Karena kita niat untuk mengkadam itu sampai akhir hayat, kebetulan saya tak buat baunya. Pemutihan di situ berlaku. Karena kita mati dalam Berniat. itu ada pemutihannya. Di salat subuh di kada lah talang polo atau lah apa siang. Ya dah orang dia. Sebelum subuh ya, apa kau bisa subuh? Ya. Dia bilang dia Kau bisa subuh tu orang katanya. Bapak ini tahu. Ya. Wewe yutang ya. Di betul yutang. dia surat apa gimana? Ya. Dia surat 2 hari dia. Kemudian ada ketua awalnya. Masa subuh ni sudah main duha tak pagi ni. Hah? Sudah main duha pada subuh tadi tak pagi. Kok kita baca kajian selai. Dan dimakruhkan solat kalau di saat matahari tagak. Cuci dulu tuh. Makruhnya, makruh solat di matahari tagak. Illa yaumal Jum'ah, kecuali dari Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah subuh sampai terbit matahari. Nah, 2. Yang ketiga sudah sembahyang asar sampai terbenam matahari, kecuali karena sebab seperti mengqadaya luput atau kusuf dan tahiyat masjid. Apa itu? Ketika macam gigi, ketika untuk mengkodol cik. Atau Yang salat mayat. Ya, termasuk itu tak masalah dah. Salat mayat tak ada makruh dah. Di mana di matahari tagak tak masalah. Tak masalah. Nah, tak boleh sembahyang di waktu matahari tagak kecuali dari Jumat. Pas matahari tagak masuk kan masuk sih. Ya. Itu kan sembahyang tahiyat, Pak. Ya. Tuh. Yang kedua, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang ketiga, sudah sembahyang asar sampai terbenam matahari.
Nem boleh di kerajaannya dia ada sebab. Ya tak? Ada sebab seperti mangkada yang luput. Jadi berarti sudah sembahyang subuh, sembahyang lawan dia. Betul itu tapi dia dah awal sembahyang subuh apa boleh tak? Ya, boleh. Ya, karena mangkada. Di mangkada tak. Mengkada pun tak ada batasan waktu jubur. Punya. Waktu dilarang tak ada dek sodak kada aku doh. Tak ada sonamnya. Wah, itu ilmu ya. Ilmu tadi ilmu. Orang mencari sembanda itu, kita ini langsungnya diharamkan di sholat waktu itu ada waktu. Iya, Orang kan ada tahu ya kan? tidak tahu. Ya tuh, mungkin mereka mematokkan kepada sebuah hadis tetapi tidak menghiraukan hadis yang lain. Contoh, boleh tak sudah sembahyang asar waktu sembahyang tadi sampai kepada matahari? Tidak. Tidak. Boleh. Tak boleh ada kan? Ya. Kecuali. Tapi Nabi pernah membuat sudah sembahyang asar. Ada hadisnya. Kemudian ada hadisnya kita. Iaitunya sesungguhnya Rasulullah SAW beliau melaksanakan 2 rakaat setelah sholat asar. Nabi dah sendiri itu. Ya. Salat apa tuh? Lalu kira Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, kan tak ada sembahyang sudah sembahyang asar Rasulullah. Ya. Apa jawaban Rasulullah? Ambo mengkada sunat zuhur. Jadi siapa aturan dipatok oleh ahli fikih. Jadi berarti secara mutlak dulu yo tak ada sembahyang yang 3 tadi itu dah. Secara umum tak ada dah. Tapi kalau untuk mengkadanya, Boleh. ya, kalau untuk ada sebabnya pun boleh. Jadi berarti tidak bisa hadis kau dikunyah langsung dari kita. Itulah kira-kira. Harus kita kembalikan kepada yang paham dengan hadis itu. Sebuah hadis yang satu, belum tentu terkait dengan hadis lain tak boleh dah. Besok hadis bekotiko, kau mengecek tak boleh. Ada 2 hadis yang mengecek boleh. Apa kita campak hadis yang 2 Tentu tidak, kalau kita tidak pakar jodoh, maka lailah kita kepada landang dalam masak. Kok kan landang dalam masak kok. Ini hasilnya, ya memang tak boleh kita sembahyang waktu mati tongkat dah. Ya tak boleh kita sembahyang waktu Sudah subuh. sudah subuh sampai matahari. Dan ketiga, ya tak boleh kita sembahyang sudah asar sampai tawadam matahari. Tapi kalau dek mangkada atau dek sebab Boleh. dibolehkan. Muka si sudah asar kau misalnya segini sembahyang asar awal waktu. Ya, Jadi kan dalam apa kan tak boleh. tak boleh dia tu. Tak boleh sembahyang lain. Ya. Kecuali nak tadi tu. Ada. Dengan tadi tu. Tempat misalnya ada. Kalau tahiyatul masjid. Ya. Nak kodoh. Salat jenazah. Salat jenazah. Ya, Salat jenazah ya. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyat masjid, itu dia sebab tu. Dia sebab masuk tu. Kan semua tahiyat masjid kan dia masuk masjid tu. Sebab Kalau seandainya awak misalnya Isya, kan Isya kan awak tadi sudah Isya tu kau mikir lah. Tahu-tahu awak pergi masuk masjid tu nya orang lu nazar lagi. Awak masuk masjid kan wajib semua pun diharuskan tahiyatul masjid. Tahiyat masjid ya. Harus mau ulang witir lo ada apa ya? Oh gitu. Awak lah sudah semua Isya. Sudah semua witir. Ya. Malam wah, besok pagi aja gua. Ya. Beko di dini hari. Ayo dini hari ya, gua kan kalau witir awak dulu kalau soal itu melaksanakan witir awak. Ya. Jadi itu payah aku masuk haji. Tiba-tiba masuk haji tu masuk cuma dulu masuk lagi. Tu harus masuk masa kita harus menghormati mau sampai 1 rakaat. Ya. Sudah itu mau lawan witir dia apa nak? Yo nang tir dia. Kalau seandainya lita kaji lo, lita apa azan lo kan ketika Ya. Nang tir dia. Tapi jangan dia witir untuk malam itu. Ada. Makanya. Sebab apa? Witir kau sebenarnya ada tak tiap malam? Ada. Tiap malam ada. Sesuai kaji kita betul. Ya. Kalau kita nak kata tajud, kau dah langsungnya witir lah sudah sunat Isya kan tu kaji kita kalau salah betul kau. Ya. Berarti tiap malam kau ada witir sebenarnya. Jadi dia berarti sunat lo mangkah
mengkada. Dan sunat mengkada. Nah, Isah tu. apa lah? Selesai kita dulu. Isah tu. Insyaallah. Kesimpulannya dulu itu. Kesimpulannya dulu yaitu dan waktu subuh adalah tabik fajar sadik, habisnya tabik matahari. Dibalik daripada itu sembahyang itu sudah sembahyang isya disunat dimakruhkan sudah sembahyang isya kita motota dimakruhkan sebelum sembahyang isya kita lolok. Dan kini ketunjuk bagi siapa yang tinggal sembahyangnya wajib mengqada. Kalau tinggalnya bersengaja wajib disegera mungkin. Kalau tinggalnya tidak disengaja disunatkan menyegerakan, tapi hukum mengqada tetap wajib. Itulah kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.